Oke, jam 9 ya. Baik, terima kasih, Los Angeles ya. Jadi kita akan bicara soal pentingnya kemampuan hermeneutik pada para pelayan anak ya. Kita nyebutnya guru sekolah minggu ya. Lose di GKI Pekanbaru pasti juga sudah menjadi para pemberita firman yang saya yakinin ini harus punya fondasi penggalian firman yang juga baik ya. Dan maka tema ini menurut saya menjadi penting untuk kita miliki, kemampuan ini untuk kita miliki sehingga kita bisa memberitakan dengan baik juga ya. Makasih tadi sudah saya sudah diperkenalkan. Ini Vika istri saya. Saya punya satu anak ya. Dia sudah semester 4 sekarang kuliah. Bersama dengan kami tinggal di Malang dan saya bukan orang depan layar, saya banyak di belakang layar. Karena tugas terakhir saya di Bina Warga itu kami menerbitkan buku bahan ajar. Mungkin rekan-rekan juga menggunakannya Suluh Anak dan juga ada bahan KTB anak. Bahan KTB anaknya itu adalah namanya Sadar Lagi. Ini adalah konsep kurikulum yang saya kembangkan. Dan juga ada websitenya yang isinya juga beberapa hal yang berkenaan dengan survei-survei pengembangan jemaat dan lainnya. Dan belakangan hari saya banyak menerbitkan board game untuk membantu keluarga karena saya pikir keluarga-keluarga adalah basis yang seringkali terlupakan, nggak sempat disentuh oleh gereja dan saya menyediakan kurikulum khusus keluarga membantu anak-anak untuk mengenal Tuhan di tengah keluarga mereka dan beberapa aktivitas online bersama anak-anak saya masih lakukan dan tentunya bersama dengan Bina Warga saya melakukan pembinaan-pembinaan bersertifikat untuk bisa membekali para rekan-rekan pelayan anak. Saya terlibat juga dengan beberapa lembaga-lembaga lain seperti yang ada di layar ini. Dengan tim Ceria Indonesia, Medi, Hari Misa, dan rekan pelayanan saya yang mengajak saya untuk bisa melayani anak-anak di daerah-daerah bencana. Dan saya ikut begitu, walaupun hanya sesekali begitu. Dan ini gambar ketika pelayanan di Leo Tobi, ketika gunung itu meletus, dan sekarang masih juga meletus ya. Dengan jaringan peduli anak bangsa, saya menjadi para pendamping sinode-sinode GKI untuk mewujudkan gereja ramah anak. Dan puji Tuhan akhirnya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat mau juga bergerak dalam gerakan ini. Namanya di GKI Jawa Barat itu namanya Safe Church. Ya, jadi Safe Church kita mewujudkan gereja yang aman untuk semuanya. Bersama dengan Laham Preaching dan Kartidaya. Laham Preaching adalah lembaga pelatihan khotbah dan yang basisnya ada di London. Lalu Kartidaya adalah lembaga penerjemahan Alkitab. Jadi kedua lembaga ini saya banyak bantu sekarang. Dan biasanya kalau ke pulau-pulau di Indonesia saya atas nama lembaga ini untuk eksposisi Alkitab dan lainnya begitu. Ya inilah sekilas tentang saya dan senang sekali saya boleh berjumpa dengan kakak-kakak pada saat ini. Nah, saya mau mengawali dengan bertanya kepada kakak-kakak. Jika kakak-kakak adalah pemberi makanan kepada adik-adik, dan kakak-kakak harus memberikan makanan itu setiap hari, ya, makanan yang nomor berapa yang kakak akan berikan? Boleh tulis di chat box atau open mic, ya, silakan. Kakak bisa open mic untuk mengatakan pilihannya. Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Kalau kakak memberikan makanan setiap hari. Nomor 3. Oke, thank you so much. Nomor tiga, ada yang jawab nomor tiga. Oh, itu nomor tiga semua nih ya. Sip, sip, sip. Mantap nih ya. Ada lagi yang Nomor 3, Pak. nomor dua juga ada nomor tiga juga. Terima kasih nih ya. Kita pasti punya alasan ya kenapa kita memberikan itu ya. Iya. Ada yang nomor dua mungkin karena wah ini omega 3-nya tuh bagus banget, nggak rusak dan fresh ya. Ya, pasti bagus nih buat anak-anak. Eh, ada yang nomor satu. Saya juga suka nomor satu ya. Kenapa? Karena pakai nasi panas, pakai sambal. Aduh, itu enak banget ya. Ikan asin ya. Ada yang nomor tiga. Ya. Nah, kalau nomor satu, nomor dua, kalau kita berikan itu setiap hari, waduh, apa jadinya ya?
Setiap hari kita kasih ikan asin, setiap hari kita kasih ikan mentah ini. Ya. Walaupun mungkin disukai atau bagus omega 3-nya, tapi rasanya akan cepat bosen ya. Karena bentuknya kan begitu aja ya. Apalagi yang ikan mentah tuh ya, begitu aja. Nah kalau nomor 3, mungkin bahan utamanya sama, yaitu ikan. Tapi mungkin pada hari ini kita masak kuah kuning, besok kita masak dengan jadi tim ya, atau ada yang kita masak pakai kuah tauco ya, macam-macam ya. Kita bisa mengkombinasikannya, memvariasikannya sehingga adik-adik nggak bosen. Padahal bahan utamanya sama, yaitu ikan. Nah, membaca firman Tuhan dan menyajikannya kepada adik-adik seperti menyajikan makanan ini. Dan kita mau menyajikannya dengan variasi yang baik, tapi hal utamanya yaitu ikannya nggak boleh berubah. Nah, problemnya adalah seringkali kita mengubah ikan itu. Kita merasa ini ikan, tapi ternyata jadinya nggak jadi ikan begitu ya. Nah, ini yang jadi bahaya. Nah, saya mau ajak kakak-kakak, boleh kakak-kakak siapkan kertas kecil saja dan alat tulis. Boleh juga di handphone atau di laptop saudara, silahkan. Saya mau ajak kakak-kakak untuk menggambar, Kak, ya. Menggambar seperti apa yang saya akan pandukan. Saya ada 9 panduan untuk kakak-kakak menggambar seperti yang saya inginkan. Saya akan pandu kakak-kakak untuk menggambar dan saya yakin kakak bisa menggambar seperti yang saya inginkan. Oke, siap ya? Siapkan dulu alat tulisnya. Kalau sudah siap alat tulisnya boleh kasih reaction. Mau jempol, mau hati, silakan. Oke, Kak William sudah, Kak Safi sudah. Terima kasih, Losa Safi, Losa William. Ada lagi? Thank you. Ada banyak sekali yang sudah siap. Oke semua ya. Nah, sekali lagi saya akan kasih 9 pandu dan kakak akan menggambar seperti apa yang saya rindukan. Saya yakin kakak akan menggambar seperti yang saya rindukan. Jangan pernah punya mental blocks. Aduh, saya nggak bisa gambar nih. Gambar saya jelek. Nggak ada masalah ya. Yang penting saya tahu kakak gambar orang bukan gambar pohon ya. Pokoknya kakak bisa terlihat gambarnya, gitu ya. Yuk, kita mulai ya. Yang bisa kakak lakukan adalah hanya mendengar saya langsung menuangkannya. Kakak nggak bisa tanya, itu gambarnya gimana kak? Ya, bentuknya ke kanan atau ke kiri? Nggak bisa tanya. Kakak hanya dengar gambar langsung ya. Oke, kita siap. Mari kita memulai proses menggambar ini. Ada 9 pandu, dan inilah pandunya. Pandu yang pertama, gambar kepalanya. Silakan Kak, gambar kepalanya. Yang kedua, ada kepalanya, lalu gambar matanya. Kasih mata. Yang ketiga, gambar hidungnya. Kalau sudah hidungnya, gambar mulutnya. Ada hidungnya, ada mulutnya. Yang kelima, gambar telinganya. Ada kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya, ada telinganya. Oke, sudah 5 petunjuk. Yang keenam, petunjuk yang keenam. Ini agak susah mungkin ya. Saya akan kasih waktu sedikit. Gambar badannya. Ada kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Sekarang gambar badannya. Oke, gambar badannya. Kasih reaction atau angkat jempolnya kalau kakak sudah selesai untuk sampai dengan keenam, sampai dengan gambar badannya. Oke, kayak Alonso Yana, saya Gabriel sudah. Oke, ada lagi yang sudah. Oke, terima kasih Los Evi, terima kasih Los Safi, ada Los Ruth. Thank you. Sekarang lanjut ya. Sudah 6 panduan saya sampaikan. Sekarang yang ke-7 ya. Sudah 6 panduan. Yang ke-7. Sekarang gambar kakinya ada 4. Kakinya ada 4. Ya, kakinya harus ada 4 ya, Kak.
Oke, saya pikir kaki 4 gampang. Sekarang yang ke-8, Kak. Yang ke-8 gambar ekornya. Kasih ekor, Kak. Kasih ekor. Yang ke-9 terakhir ini, Kak ya. Setelah ada kepala, mata, hidung, mulut, lalu telinga, ada badannya, kakinya ada 4, ada ekornya. Yang terakhir tentunya ada tanduknya. Nah, saya senang sekali sudah memberikan petunjuk sehingga kakak bisa menggambar seperti apa yang saya rindukan. Wah, terima kasih ya Kak sudah mengikuti dan saya yakin gambar-gambar yang kakak gambar adalah gambar seperti ini. Nah, saya sekarang mau lihat apakah kakak sudah menggambar seperti yang saya pandukan ini. Coba ya, boleh dilihatin di layar Kak? Waduh, waduh nih coba ini, coba lihat yang ini nih. Aduh ini kayaknya harus diperlihatkan ini. Aduh ini Kak siapa ini GKI Kebun Baru ini? Aduh, ini ada lagi nih. Ini yang ini nih. Aduh. Halo, Su William. Aduh, sapi di Pekanbaru kayak iblis ya. Aduh. Ada juga Loso Yohanes nih, gambar juga. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ada Lose Rut. Lose Rut. Aduh, itu gambar apa Lose? Ini, aduh, gawat. Ini gawat. Ya, 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 ya. Inilah yang terjadi ya kakak-kakak ya. Kalau kita memberitakan firman Tuhan ya dan seperti menggambar ini bahaya banget Kak ya. Tuhan mintanya kita gambar sapi, kita gambarnya iblis. Ya. Wah, itu bahaya banget. Makanya Tuhan berkata ya, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dicemplungkan ke dalam lautan. Ya, siapa yang menyesatkan adik-adik ini? Jadi bahaya banget kalau kita menyesatkan. Kalau Tuhan ngomong sapi, ya kita sampaikan sapi, bukan iblis, Kak. Ya, begitu. Aduh, ini gawat ini ya. Puji Tuhan ini hanya simulasi, Kak. Kita pengen supaya benar-benar apa yang Tuhan rindukan, ya kita sampaikan begitu ya. Nah, ini menariknya nih ya, ketika saya memandu, ada kepalanya, ada matanya, ada kita udah punya asumsi nih, Kak. Wah, ini gambar orang nih, pasti ini gambar orang nih. Lalu ketika sampai yang ketujuh, Kak, kakinya ada 4. Kita susah berubah, Kak. Tetap aja orangnya dikasih kaki 4 gitu. Udah tahu orang kakinya 2, tetap aja kita kakinya 4. Susah berubahnya. Pokoknya ini pasti orang ya, kakinya ada 4, dipaksain aja. Lalu udah ada tambah ekor, tambah tanduk, tetap aja bentuknya orang ya. Kita susah berubah kadang. Nah, kita pengen supaya setelah sesi ini kita benar-benar punya cara untuk melihat teks firman Tuhan seperti yang Tuhan rindukan untuk disampaikan kepada adik-adik. Ya. Nah, inilah yang kita rindukan supaya kalau Tuhan mengatakan ini sapi, ya benar-benar sapi kita sampaikan. Ya, Kak. Kakak-kakak, proses untuk menyampaikan firman Tuhan itu, menafsir firman Tuhan, termasuk di dalamnya, ada berbagai metodenya. Ada banyak metodenya. Kalau Kak Yohanes bersama dengan Rasul Gabriel, ya, studi teologi, ya, ada banyak sekali metodenya. Ya. Nah, apapun metodenya, secara sederhana ada prinsipnya, Kak. Jadi metodenya itu secara sederhana ada gini, teks, konteks, kontekstualisasi. Jadi ada teksnya apa nih, kisah tentang Abraham misalnya. Konteksnya apa? Bagaimana situasi pada saat itu, gimana budaya pada saat itu ya. Itu konteks. Lalu apa relevansinya untuk hari ini? Apa pesan yang relevan untuk hari ini? Kontekstualisasi. Jadi prinsip ini kita pegang ketika kita menafsirkan firman Tuhan. Nah, proses menafsir atau yang dikenal juga dalam dunia teologi itu namanya hermeneutik ya. Hermeneutik itu dari kata hermeneu yang berartinya membuka ya. Ada juga yang mengatakan ini dari mitologi Yunani dewa Hermes ya. Hermes itu tas mahal itu. Tugas dia adalah mendengar dari tata suci perkataan Zeus lalu meneruskannya kepada manusia sebagai pendengarnya.
Nah, hermeneutika adalah proses mendengar suara dari tata suci dan menyampaikan kepada orang-orang pendengar yang berikutnya. Dalam konteks kita yaitu adik-adik. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Ada 3 aspeknya. Pertama ada ilmunya. Jadi ilmunya tadi ya, ada proses teks, konteks, kontekstualisasi. Kalau ada ilmunya berarti ada prinsip, ada hukumnya. Nah, inilah hukumnya, teks, konteks, kontekstualisasi. Lalu ada seninya, Kak. Saya dengan Kak Feni mungkin bisa berbeda. Dengan Loso William bisa berbeda. Tapi selama ilmunya dipakai, prinsipnya dipakai, maka apa yang berbeda itu merupakan seni. Dan itu bisa dipegang kebenarannya karena prinsipnya dipakai. Yang terakhir, sebuah proses menafsir hermeneutik itu harus merupakan tindakan spiritual. Makanya selalu kita diajak untuk biar firman itu berbicara dulu pada kita sebelum kita menyampaikannya kepada adik-adik. Jadi ada sebuah tindakan spiritual, bukan hanya sekedar pengetahuan belaka yang mengisi apa keinginan konektif kita, tapi benar-benar spiritualitas kita juga terbangun dalam proses hermeneutika. Nah, 3 prinsip ini, aspek ini harus kita pegang. Nah, ada satu pemikir teolog namanya Andrew Reid dari Australia yang mengatakan ada kalau kita membaca firman Tuhan itu ada 5 cara pandangnya. Nah, 5 cara pandang ini harus kita pegang terus ketika kita membaca firman Tuhan. Yang pertama adalah lihat ke atas. Ini berkenaan dengan keyakinan dasar kita. Kita harus yakin sebagai pemberita firman bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kita harus yakin Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan. Setiap penulis diilhami oleh Roh Kudus. Dan kita harus yakin bahwa gereja bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berguna untuk kehidupan adik-adik. Dan kita harus yakin bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita nggak yakin, maka buat apa kita menyampaikan firman itu? Harus punya keyakinan. Jadi lihat ke atas. Lalu yang kedua, lihat ke bawah. Setelah kita melihat ke atas, kita lihat juga ke bawah. Ini menegaskan soal cara kita melihat Alkitabnya. Dalam konteks yang saya katakan ini soal Alkitab tertulis ya, Kak. Karena di beberapa suku di Indonesia, saya melayani lembaga penerjemahan Alkitab, saya masuk ke beberapa suku yang budayanya itu lisan. Nah, itu ada pendekatan yang lain. Nah, dalam konteks yang budaya tertulis, karena Alkitab kita ini buku ya, cetakan atau digital, bentuknya tulisan, maka kita harus mengamati firman Tuhan itu. Lihat ke bawah menegaskan bahwa ada prinsipnya dan ada caranya. Yang merah ini caranya, yang hitam ini prinsipnya. Apa prinsipnya? Prinsipnya yang pertama adalah kita harus melakukan di dunia teologi itu ada istilah yang agak mirip tapi berbeda sekali, yaitu eksegese dan eisegese. Eksegese itu yang harus kita lakukan, jangan yang eisegese. Eksegese itu adalah expose, ya kita mengeluarkan, kita membuka dan mengangkat apa yang ada di dalam Alkitab dan itu yang kita sampaikan, itu eksegese. Tapi kalau eisegese itu memasukkan apa yang dari luar, mungkin pikiran kita, hal-hal di luar, ke dalam teks Alkitabnya dan itu kita mau hindari. Maka kita akan tunduk dari apa yang ada di teks itulah yang kita angkat. Nah, kalau itu datang dari teks, maka kita penting untuk memahami pesan firman Tuhan. Setiap kata dalam Alkitab menjadi penting untuk dimengerti. Karena setiap kata penting dimengerti, maka perhatikanlah tiap kata. Kalau kita perlu memperhatikan tiap kata, maka perlu kita membacanya berulang-ulang. Ini yang perlu kita pegang. Prinsipnya yang hitam ini. Nah, lalu caranya yang merah ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama simulasi dengan cara yang merah ini ya. Lihat ke bawah. Lalu setelah lihat ke bawah, ada lihat ke depan dan ke belakang. Kita perlu untuk melihat perikop sebelumnya, perikop sesudahnya. Atau yang lebih jauh lagi, kitab sebelumnya, kitab sesudahnya. Atau yang jauh lagi, perjanjian sebelumnya atau perjanjian sebelum sesudahnya. Jadi seluruh Alkitab kita harus pahami. Nah, ini berkenaan dengan melihat latar sejarah penulisan, genrenya apa, konteksnya gimana ya. Ada teologi apa yang dibangun oleh penulis dari kitab itu. Apakah kita temukan janji keselamatan Allah dari penciptaan sampai dengan wahyu juga ada dalam bacaan itu. Kita bisa melihat itu ya.
Jadi lihat ke depan dan ke belakang. Terakhir, lihat saat ini. Lihat saat ini berkenaan dengan relevansi. Kalau kita bicara tentang adik-adik, maka kita harus tahu apa yang relevan untuk adik-adik. Mungkin adik-adik sedang bergumul dengan tugas sekolah mereka. Ya, mungkin adik-adik sedang bergumul dengan berbagai pergumulan di rumah mereka. Mereka mungkin mengalami bully, ada pelecehan dari orang tua mereka, atau ketakutan-ketakutan, bahkan dosa-dosa pribadi yang mau mereka lepaskan. Lihat saat ini berkenaan dengan konteks yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Jadi, ada 5 cara pandang. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang. Lihat saat ini. Jadi kalau kita gerakan, kita buka Alkitabnya, kita lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat saat ini. Boleh ikuti saya, Kak? Buka Alkitabnya, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat saat ini. Kita pegang hati kita, kenapa ketika kita menyampaikan firman Tuhan, firman itu harus bicara dulu dengan hati kita, baru kita sampaikan kepada adik-adik. Ini prinsip yang penting untuk kita menggali firman Tuhan. 5 cara pandang. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat saat ini. Nah, untuk memudahkan kita untuk berproses dalam menggali firman, saya bersama dengan beberapa rekan, ada Medi, ada Julie, dan ada Philip, saya bikin board game namanya Benang Merah ya. Benang Merah ini card game yang kami buat untuk memudahkan kakak-kakak untuk baca firman. Ini card game ya, kakak. Dan di dalamnya ada 5 cara pandang itu untuk gali firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat. Salah satu isi dari card game itu adalah ada 9 episode Alkitab ya. Ada 9 episode Alkitab yang semuanya kami tuangkan dalam kartu-kartu kecil ini ya. Ada 9 episode. 9 episode itu diawali dari yang pertama adalah penciptaan. Jadi ada penciptaan itu tentang kisah-kisah awal penciptaan semesta ini. Kejadian, penciptaan langit dan bumi ya. Taman Eden, ini segala sesuatu di kisah penciptaan. Yang kedua ada kejatuhan. Jadi kisah tentang ular menggoda, iblis menggoda, itu si jahat menggoda, kemudian jatuhlah Adam dan Hawa dalam dosa. Kemudian ada kisah Kain dan Habel, ada kisah tentang Menara Babel ya. Ini ada kisah-kisah kejatuhan ya. Lalu episode berikutnya adalah kisah janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan ini berkenaan dengan kisah tentang Nuh, air bah, Abraham, Ishak, Yakub ya. Ini kisah-kisah janji Tuhan ya. Sampailah kisah ini di Yusuf masuk ke Mesir ya. Lalu kisah berikutnya adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi mulai dari Yusuf, kemudian ada Musa dipanggil, tulah-tulah sampai dengan mereka mau menyeberang Sungai Yordan ya. Dan mereka akhirnya sampai di tanah perjanjian. Mereka sampai di tanah perjanjian dan ini mulai 12 pengintai, kemudian ada hakim-hakim, raja-raja sampai dengan Hizkia. Hizkia masuk ke satu periode di mana mereka masuk ke pembuangan. Mereka ngalamin kekalahan besar. Ini zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sampai dengan ada Nehemia, Ezra di akhir pembuangan ya. Nah, ini kisah-kisah kekalahan bangsa Israel. Lalu ada zaman Tuhan Yesus. Di antara pembuangan dan Tuhan Yesus ada satu periode sunyi, nggak ada nabi, nggak ada firman Tuhan. Mereka ngalamin situasi berat ya. Nah, lalu ada Tuhan Yesus. Ini kisah dari Yohanes Pembaptis, kelahiran Tuhan Yesus, sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu ada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, sampai dengan akhirnya kisah-kisah tentang Stefanus, Filipus, Paulus, ya us-us yang lain banyak banget ya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang Tuhan pakai. Terakhir pemulihan ya. Pemulihan ini kisah tentang Yerusalem baru dan lain-lainnya, nubuatan-nubuatan tentang hari Tuhan. Nah, jadi seluruh Alkitab itu bisa dirangkum dalam 9 episode ini.
Penciptaan, kejatuhan, janji Tuhan, keluarnya dari Mesir, masuk tanah perjanjian, pembuangan Yesus, Pentakosta, dan pemulihan. Kakak-kakak, ini kalau kita melihat kisah ini dan menemukan ada satu kisah Alkitab, maka kita bisa tahu posisinya ada di mana. Ya. Jadi kita bisa menempatkan posisi-posisi kisah-kisah Alkitab di salah satu bagian ini. Misalnya ya, saya tunjukkan ada satu kisah, ini kisah Daniel ya. Kisah Daniel ini Daniel di Gua Singa nih ya. Ini ada kartu-kartu kecil yang kami siapkan ada 40 kisah Alkitab dengan bergambar macam-macam gambarnya ya. Kita bisa menempatkan kisah Daniel ini ada di mana dari 9 episode ini. Nah, ketika kita tahu posisinya di mana, kita akan tahu, oh, kisah Daniel itu ada di pembuangan. Ketika umat Israel sedang jatuh, sedang putus asa, nggak ada harapan, nggak punya harga diri. Nah, kisah Daniel ini membangun kembali harga diri bangsa itu. Jadi, kita bisa lihat kisah itu ada di mana posisinya. Inilah cara kita melihat kisah ini ke depan, ke belakang tadi ya. Cara pandang kita. Nah, karena ini kan para guru sekolah minggu ya, pasti tahu ya kisah-kisah Alkitab di mana posisi dari 9 episode itu. Saya mau minta kakak-kakak, bolehkah siapkan kembali kertas dan alat tulis? Boleh di kertas iblis tadi ya. Kertas apa maksudnya yang gambar tadi. Saya akan kasih 10 soal ya. Ini 10 soalnya dan kakak-kakak akan menempatkan semua kisah ini di 9 episode ini. Nanti saya akan sebutkan eh, soal-soalnya. Jadi kakak tulis di kertasnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena soalnya ada 10 nih, ada 10 ya. Nah, kakak tinggal nanti ketika saya sebutkan. Nomor 1, Daniel di Gosinga. Maka kakak tinggal tempatinnya di mana nih? Oh, nomor 6. Tulis nomor 1 itu 6. Nah, nomor 2. Lalu nomor 2, 7 misalnya gitu ya. Dan seterusnya ya. Bisa juga di antaranya, di antara 6 dan 7 misalnya gitu. Atau di antara 2 dan 3. Boleh ya, kalau kisahnya posisinya ada di antaranya. Oke, siap ya? Tulis 1 sampai 10. Saya punya 10 soal. Kalau kakak-kakak sudah siap untuk menulis, boleh kasih reaction, Kak? Oke, Losoveni sudah siap. Los yang lain, kalau Sally juga sudah siap. Oke, yuk kita mulai ya. 10 soal nih, Kak ya. 10 soal. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Ishak dipersembahkan. Nah, kisah Ishak dipersembahkan itu ada di mana posisinya dari 9 episode ini? Coba ada di mana nih posisinya? Oke, nomor 2 ya. Nomor 2. Kain dan Habel. Kisah Kain dan Habel itu ada di mana posisinya? Yo, ada di mana posisinya nih? Kisah Kain dan Habel. Nomor 3. Nomor 3 ya. 12 pengintai. 12 pengintai ada di mana posisinya? Nomor 4. Nehemia membangun tembok. Nehemia membangun tembok ada di mana nih posisinya? Oke. Di mana nih posisinya membangun tembok nih? Nomor 5. Nomor 5. Sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia itu ada di mana nih posisinya? Ayo, coba. Ada di mana posisinya? Mana nih tadi? Oh, ini ya sipnya. Ada di mana nih? Sida-sida dari Ethiopia. Nomor 6, Menara Babel. Kisah Menara Babel ada di mana nih posisinya? Ada di mana posisinya? Nomor 7, Yerusalem Baru. Yerusalem Baru ada di mana nih posisinya? Ada di mana posisinya? Nomor 8, ada kisah 400 tahun yang sunyi. Ada periode 400 tahun yang sunyi. Itu periode itu ada di mana nih posisinya? Oke. Nomor 9. Nomor 9. Nathanael dipanggil.
Nah, Nathanael dipanggil nih ada di mana nih posisinya? Nah, ada di mana nih posisinya nih? Nah, terakhir, Yesaya dipanggil. Yesaya dipanggil ada di mana posisinya? Oke, sudah semua ya. Sudah 10 soal sudah dibacakan. Sisa ada Kain dan Habel, 12 pengintai, Nehemia membangun tembok, dan seterusnya. Yuk, kita mau periksa nih, Kak ya. Kakak-kakak boleh open mic menyebutkan jawabannya ya. Saya susur satu persatu ya. Soal pertama, Ishak dipersembahkan. Ishak dipersembahkan ada di mana posisinya? Nomor 3. Dua. Nomor 3. Tiga. Oke, benar. Nomor Tiga. 3. Ada janji Tuhan. Ishak itu kisah-kisah janji-janji Tuhan ya. Betul. Nomor 2, Kain dan Habel. Kain dan Habel ada di mana posisinya? Nomor Dua. Dua. Oke, nomor 2 ya, kisah kejatuhan. Benar, kisah Nomor Kain dan Habel setelah manusia jatuh dalam dosa tuh ya. Nomor 3, kisah 12 pengintai itu ada di mana? Lima. nomor 4. 5. 4 atau 5? Bisa 45. juga di antaranya ya. Jadi nomor 5 awal bisa di antara nomor 4 dan 5. Karena setelah menyeberang Sungai Yordan, mereka mengirim apa itu 12 Ya, pengintai untuk pengintai. melihat tanah ya. 4 dan 5 ya. Nomor 4, Nehemia membangun tembok. Nehemia membangun tembok ada di mana posisinya? Nomor 6. Nomor 6, Tujuh. 6. 7. 6. Oke, kita cek. Nomor 6. Benar. Nehemia itu akhir dari masa pembuangan. Nah, Ezra, Nehemia itu akhir masa pembuangan ya. Nomor 5, sida-sida dari Ethiopia. Itu ada di mana nih? Sida-sida dari Ethiopia. Bisa. Ada yang mau coba? Empat. Nomor 8. Nomor 8? 8. Oke, jadi kalau kita lihat kisahnya, kisah Rasul. Wah, berarti ini nomor 8. Benar ya. Kita sida-sida di Ethiopia itu kisah Filipus. Filipus. Jadi Ya. kisah Stefanus, Filipus. Nah, di dalamnya ada sida-sida dari Ethiopia. Menara Babel. Nah, Menara Babel ada di mana posisinya nih? 2. Nomor 2. Nomor 2 benar, kejatuhan. Nomor 7, Yerusalem baru. Ada di mana nih? 9. Nomor 9 dong. Ya, Yerusalem baru. Sip. Lalu ada periode 400 tahun yang sunyi, nggak ada nabi, nggak ada suara Tuhan. Ada di mana posisinya? 6 sampai 6. 7. 6. 6 dan 7. Oke, peralihan antara 6 dan 7. Benar ya. Namanya intertestamental. Dan itu adalah periode di mana ada nubuatan tentang Yohanes Pembaptis ya. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis lahir nih. Nomor 9, Nathanael dipanggil. Nomor berapa nih? 7. Nomor 7 udah pasti, Nathanael itu murid Yesus ya. Ya. Nathanael. Oke, terakhir Yesaya dipanggil. Yesaya dipanggil di mana nih? Nomor 6. 6, Pak. Nomor 6. Bener banget. Yesaya, Yeremia itu nabi-nabi di pembuangan ya. Nah, kakak-kakak, kalau kakak-kakak tahu posisi cerita Alkitabnya ya, maka kita akan tahu suasana dari konteksnya ya. Kan kita tadi bicara soal ketika kita mau menggali firman itu ada proses di mana ada teks dan kontekstualisasi. Kalau kita tahu posisinya ini cerita ada di mana, maka kita akan tahu situasinya, konteksnya. Misalnya cerita Daniel itu ada di pembuangan, maka kisah-kisah pride, kisah Tuhan itu berkuasa itu akan kental sekali di sana karena bangsa Israel sedang nggak punya harga diri, bimbang karena dibawa ke Babel kan mereka ya. Berbeda dengan nomor 5, akan ada suasana mereka tegar tengkuk, mereka apa itu namanya berbuat jahat, menyesal, lalu berbuat jahat lagi ya. Ada suasana itu. Jadi kita bisa mengetahui suasananya. Jadi ini adalah bagian lihat ke depan dan ke belakang. Nah, sekarang saya mau ajak kakak-kakak untuk belajar tentang melihat ke bawah, mengamati firman Tuhan. Ingat, ketika kita mengamati firman Tuhan, ada ini ya,
ada satu bagian penting yaitu jangan melakukan proses yang namanya exegese, tapi kita mau melakukan proses yang namanya exegese. Jadi hati-hati dengan ini ya, exegese, memasukkan pikiran kita kepada teks, tapi kita harus tunduk pada teks itu ngomong apa, sehingga kita benar-benar bisa maksimal. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan gunakan ini, cara yang ada di sini. Gunakan panca indera, temukan nama tokoh, kata kerja, nama tempat, waktu, kemudian kata yang diulang, dan kata kecil. Ini kita akan coba pelajari sama-sama. Kita langsung simulasi saja ya, Kak. Kita gunakan satu teks firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk, kita buka Alkitabnya. Saya mengundang kakak-kakak untuk buka Alkitabnya, untuk kita susuri ayat per ayat dari Lukas 19. Saya boleh minta nggak dari salah satu dari kakak-kakak yang sudah siap untuk membacakannya buat kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Kak, kalau sudah ada yang siap, saya boleh minta kakak membacakan buat kita? Kalau siapa yang mau baca silakan. Silakan, siapa yang mau membacakan buat kita? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia seorang karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Lause William, sudah membantu kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang akan kita gali ini. Nah, di benang merah, kami juga ada kartu, namanya kartu observasi. Ada 7 kartu yang di dalamnya ini adalah pandu-pandu kita untuk menggali firman Tuhan, ya. Jadi kita bisa gunakan kartu-kartu ini untuk menggali firman Tuhan. Nah, saya mau ajak kakak-kakak untuk menggali firman Tuhan berpaut pada uh, ini pandu dari kartu-kartu ini ya. Jadi ada 7 kartu yang bisa menolong kita untuk menggali firman Tuhan dengan lebih mudah. Nah, kartu yang pertama adalah kartu panca indera. Di kartu panca indera ini kita diajak untuk menggunakan panca indera kita untuk masuk ke dalam teks yang kita baca tadi dan coba untuk membayangkan kalau kita hadir di tempat itu dan kita menggunakan salah satu indera kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ya. Coba ya, kita lihat dulu menggunakan panca indera pelihat mata kita ya. Nah, kita akan diajak untuk kembali baca firman Tuhan dan coba gunakan panca indera. Kalau kita hadir di peristiwa itu, apa yang kita lihat? Yuk, kita lihat ayat 1 saja ya. Lukas 19 ayat 1. Kalau kita hadir di sana, apa yang kita lihat di ayat 1? Yesus berjalan. Yesus berjalan. Ada kata Yesus melintasi ya. Jadi Yesus berjalan masuk melintasi kota itu ya. Oke. Ada lagi yang kita bisa lihat? Keadaan kota Yeriko. Oke, terima kasih Losoveni. Jadi ada kata kota Yeriko. Maka kita bisa mengatakan, oh di sana itu suasananya gimana ya keadaan kota Yeriko. Kita bisa temukan di sana. Terima kasih Losoveni. Ada lagi?
Apa yang kita bisa lihat di sana? Saya melihat Tuhan Yesus dan diikuti para muridnya dan rombongan orang-orang yang mengikuti dia. Ada begitu banyak mungkin ya. Ada melintasi kota Jericho. Oke, berhenti dulu sampai situ. Jadi kata Kak Alus Aglis tadi ada Yesus dan orang-orang banyak. Nah, ini penting nih. Di ayat 1 nggak disebutkan, Oh, ya. ya. Jadi kita jangan sampai ada tafsir tambahan terhadap apa Oke. yang nggak ada di teks. Ya. Oh, Walaupun kita yakinin ya, oh bener, pasti Tuhan Yesus nggak mungkin jalan sendiri dong, ya. Dia pasti rombongan begitu. Tapi teksnya nggak ngomong gitu. oh, Jadi kita tunduk saja pada apa yang teks firman Tuhan katakan. Jadi kita hanya melihat Yesus masuk, berjalan terus, melintasi kota itu. Kita bisa melihat kota Yeriko, ya karena ada di sana. Jadi ini yang namanya eksegese, bukan eisegese. Kalau eisegese kita menambahkan tafsir yang lain, dan akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang ya syukur tepat. Tapi bisa saja menjadi bias ya begitu. Nah, kita mau tunduk di sana. Coba kita gunakan panca indera yang berikut, tangan. Indera peraba kita. Lihat ayat 1 lagi ya. Apa yang kita bisa pegang di ayat 1? baik. Begitu ya. Apa yang kita bisa pegang? Tuhan Yesus. Kita bisa pegang Tuhan Yesus, benar. Karena ada di sana Yesus ya. Ya. Kita bisa pegang dia. Oke, gimana ya Tuhan Yesus ya. Mm-mm. Ada lagi yang bisa kita pegang di ayat 1? Kota Jericho. Ya, nggak bisa. Kota Yeriko. Ah, kita bisa pegang kota ya. Maksudnya bangunannya begitu. Kota merujuk pada bukan padang pasir, bukan padang gurun, bukan padang rumput, bukan hutan, tapi kota. Pasti ada yang bisa dipegang di sana ya. Nah, itu adalah sebuah upaya kita untuk coba mengalami, menghayati situasi yang ada pada teks kita. Misalnya ya, dalam teks Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu murni, kita kalau pakai indera penciuman kita, hidung, itu akan dahsyat sekali. Kita bisa merasakan, waduh wangi banget ya. Dan itulah kenapa Yudas begitu komplain ya. Kenapa minyak seharga 300 dinar ini dihambur-hamburkan gitu. Itu bisa kita rasakan. Kalau kita melihat teks 5 roti 2 ikan misalnya ya. Kalau kita pakai indera pengecap kita, lidah kita, kita bisa merasakan gimana rasa roti itu ya, dan seterusnya. Jadi panca indera membantu kita untuk mendalami situasi pada saat itu dan menghayati apa yang terjadi. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Jadi pertama panca indera. Kartu berikutnya adalah kartu tokoh dan artinya. Jadi kita diajak untuk gali nama tokoh dan artinya. Yuk kita lihat ayat 1 sampai dengan 10 dari Lukas 19. Ada nama tokoh siapa aja yang disebutkan di sana? Silakan, boleh sebutkan. Yesus sama Zakheus, Yesus, Zakheus. Oke, ada lagi sosok, karakter, tokoh, orang-orang, orang banyak ya. Ayat berapa tuh, Kak? ayat ke-4. Ayat keempat ada, ayat ketiga juga ada ya, ayat ketujuh juga ada ya. Orang banyak. Nah, ada lagi nggak nama tokoh yang disebut? Orang miskin, Orang miskin. Ayat keberapa tuh, Kak? 8. Ke-8. Aku akan berikan kepada orang miskin. Oke, ada lagi yang lain nama tokoh? Abraham, Abraham, anak Abraham. Ayat 9 ya, Kak? iya, Ayat 9 anak Abraham. Abrahamnya ada nggak? Abrahamnya nggak ada. Nggak ada, tapi namanya disebut. Jadi kita jangan abaikan apa arti anak Abraham dalam kisah kita. Ayat 10 juga ada tuh, anak manusia. Apa arti anak manusia dalam kisah kita? Jadi nama-nama tokoh penting nggak ya? Nah, saya juga menemukan minimal ada 3 ya, Tuhan Yesus, Zakheus, orang banyak. Tadi saya mengatakan ada nama tokoh dan artinya ya. Arti nama itu penting juga, Kak. Coba yuk, kakak-kakak yang bisa akses internet, boleh
Googling apa nama arti Zakheus, Kak? Arti nama Zakheus. Silakan googling nih. Apa arti nama Zakheus? Murni, tidak bersalah, adil, Wah, Murni terima tidak kasih. bersalah atau benar. Namanya. Benar ya. Jadi ini nama bagus banget sebenarnya ya. Benar, tidak bersalah, murni ya. Tapi kok orang-orang mencap sebagai orang berdosa sih gitu ya. Nah, ini kita simpen dulu nih ya. Jadi ada arti nama Zakheus. Jadi kalau kakak-kakak menemukan nama, itu jangan dilewat saja. Tapi berhenti dulu dan gali apa arti nama itu ya. Jadi ada arti nama Zakheus, siapa Zakheus nih, dan seterusnya. Nah, ada kisah-kisah Alkitab yang sering kali kita merasa tokoh itu penting, tapi namanya nggak disebut. Misalnya, dalam kisah 5 roti 2 ikan, ya, ada anak ini penting nggak? Pastinya penting ya. penting. Peran si anak ini penting sekali ya. Penting dia yang kasih makan. Dia yang kasih roti dan ikan itu ya. Tapi ada yang tahu nggak nama anak ini siapa? Nggak disebutkan di Alkitab. Iya. Anak kecil. Karena anak ini nggak penting. Dalam kisah itu sesungguhnya yang penting itu adalah Yesusnya. Nah, jadi kalau nggak disebutkan, ya lalu saja, lewatin aja. Nggak penting ini orang sebenarnya. Nih, ada kisah perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergilah ke kota dan kamu akan Ke menemui Anu, ya. Pergilah kepada si Anu. Kenapa sih Tuhan Yesus penulis Matius ini nggak nulisin aja siapa nama si Anu itu gitu? penting. Karena nama ini nggak penting, Kak. Hmm. Jadi jangan lalu siapa si Anu ini ya? Ya karena dia nggak penting. Yang penting adalah Tuhan Yesus. Ya. Gitu. Ada kisah lainnya nih. Ada nama Mephiboset. Ada yang tahu Mephiboset siapa? Anaknya Daud. Anaknya Yonatan. Nah, Ya. Yonatan. Cucunya Saul. Ya. Iya. Cucunya Saul. Nah, nama Mephiboset muncul di kisah ini, Kak. Kisah 2 Samuel 4 ayat 4. Ketika ada kabar tentang Yonatan dan Saul ya ke Israel, lalu inang pengasuhnya mengangkat dia lalu lari. Tetapi karena buru-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi gara-gara inang pengasuhnya nggak hati-hati, ini anak jatuh. Jadi pincang. Dan akhirnya namanya Mephiboset. Nah, ini hati-hati nih inang pengasuh nih ya. Kita nih inang pengasuh anak-anak nih di gereja nih. Hati-hati jangan sampai anak ini jatuh nih ya. Gara-gara timpang maka orang manggilnya, hey Mephiboset. Tahu nggak Kak? Arti nama Mephiboset itu penting banget. Mephiboset artinya menutup malu. Jadi mungkin kalau hari ini tuh, hey si pincang, kira-kira gitu ya. Gara-gara inang pengasuh nggak hati-hati, ini anak jadi namanya si pincang. Nah kan Yonatan nggak mungkin ngasih nama anaknya si pincang. Pasti ada nama aslinya. Nama asli Mephiboset adalah Meri Baal. Baal yang melawan. Jadi Yonatan pengen anaknya itu jadi pemimpin besar ya. Nah, tapi gara-gara inang pengasuh, jatuh jadi pincang. Namanya Mephiboset. Nah, ini mau memberi pesan, hati-hati. Nama orang yang murni, yang bagus, bisa jadi jatuh gara-gara inang pengasuh yang nggak hati-hati. Ini guru sekolah minggu hati-hati juga nih. Nanti banyak Meri Baal jadi Mephiboset nih kalau kita nggak hati-hati ya. Nah, ini yang jadi pesan. Jadi kalau ada nama, jangan dilewatkan. Ya. Lanjut ya. Setelah tadi nama tokoh, sekarang ada kata kerja. Ada nama tokoh, pasti ada kata kerja. Kata kerja itu berjalan, makan, melalui, dan lain-lainnya. Yuk, coba kita lihat dulu ayat 1 saja. Ayat 1 saja ya. Ada kata kerja apa saja di ayat 1? Berjalan. Berjalan. Oke. Itu kata kerja tuh. Ayat 1 lagi. Ada lagi kah? Masuk,
Masuk, boleh nggak? Kata kerja nggak? Melintas. Masuk ya. Klausul William tadi apa, Kak? Melintasi. Melintasi, melintasi. Ah, ini penting nih. Coba berhenti dulu di kata melintasi ya. Kalau kata melintasi berarti Tuhan Yesus tujuannya ke Yeriko atau bukan? Bukan. Bukan. Tidak. Jadi ada kota lain yang Tuhan Yesus tuju. Nah, uniknya nih ya, Lukas itu menggambarkan Tuhan Yesus selalu dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi selalu kisah-kisah Tuhan Yesus di Lukas tuh pasti gambarannya perjalanan. Sampailah Yesus di Kapernaum. Lalu Yesus menyeberang. Yesus melintasi kota Yeriko. Gitu ya. Jadi dalam perjalanan kemana? Ke Yerusalem. Karena Tuhan Yesus mau digambarkan oleh Lukas konsisten sejak hadir di dunia. Dia menuju Yerusalem untuk berkorban untuk kita. Nah, kalau kata melintasi berarti kan tujuannya bukan Yeriko. Tapi lihat ayat 5, Kak. Di ayat 5 disebutkan, aku harus menumpang di rumahmu. Loh, tadi katanya melintasi. Sekarang harus menumpang. Wah, berarti Tuhan Yesus tuh bisa mengubah, menambahkan rencananya untuk seseorang bernama Zakheus. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubah rencananya, dia juga bisa mengubah rencananya untuk saudara dan saya. Nah, itu bisa jadi pesan tuh ya. Hmm. Kata melintasi ya. Jadi ada banyak kata kerja di sana. Saya juga menemukan ada beberapa kata kerja ya. Tuhan Yesus masuk, melintasi, melihat. Zakheus berusaha, berlari, memanjat pohon. Nah, itu penting tuh ya. Orang banyak bersungut-sungut, itu juga penting tuh. Jadi kata kerja itu penting. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, sudah nih. Sekarang yang keempat, Kak. Kalau sudah gali nama tokoh, artinya kata kerja yang dilakukan tokoh, sekarang kita cari nama tempat, Kak. Coba yuk lihat ayat 1 sampai 10. Ada nama tempat apa saja dalam kisah kita? Ada yang mau berbagi nama tempat apa saja dalam ayat 1 sampai 10? Yeriko. Jericho. Oke, udah pasti. Kota Jericho ayat 1. Ada lagi nama tempat lain? Rumah Zakheus. Rumah Zakheus, Lausoveni. Benar, rumah Zakheus. Aku harus menumpang di rumahmu. Rumah Zakheus. Ada nama tempat lain? Pohon. Benar Lausoveni. Pohon ara. Itu nama tempat. Jadi kenapa harus diberi keterangan pohon ara? Karena ada pesannya ya. Pohon ara itu kenapa nggak pohon mangga atau pohon kelapa ya gitu. Pasti ada pesannya. Jadi nama tempat itu sama seperti nama tokoh pasti ada nama artinya ya. Saya juga menemukan ada 3 minimal ya. Ada kota Yeriko, pohon ara, rumah Zakheus. Nah tadi kan ini ya kartunya nyebutin gali nama tempat dan artinya. Sama seperti Zakheus artinya adalah orang benar, orang suci ya. Jujur. Nah sekarang coba kita buka ya. Coba googling arti nama Yeriko. Apa arti Yeriko? Arti nama Yeriko. Boleh, ada yang kalau udah ketemu boleh kasih info ke kita ya. Apa arti nama Yeriko? Kota bulan, kota Wah, terima kasih Losovina ya. Kota bulan. Ada lagi yang menemukan arti lain dari Yeriko? Kapan palem. Kota pohon palem. Ya ada ya. Tempat pohon palem. Kota pohon Tempat yang palem. wangi. Ada wangi ya. Wah. Jadi ada yang nyebut kota bulan, kota pohon palem, ada kota wangi. Oh iya. Nah, coba kita lihat atau eh, ingat-ingat lagi kisah di Alkitab yang mana yang menyebut Jericho juga selain kita Zakheus ini. Tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang Benar. diruntuhkan itu. Nah itu. Tembok Jericho yang diruntuhkan ya, itu jadi kisah yang sama tuh menyebut kota yang sama. Jadi kalau tembok kota Jericho yang diruntuhkan itu kisah itu di zaman siapa ya? Zaman Yosua. 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 Jadi ratusan tahun sebelum Zakheus itu kota udah ada. Kota itu udah ada temboknya, berarti itu kota udah kota besar.
Nah, jadi kenapa kota itu ada temboknya? Karena kota itu bisa hidup tanpa akses luar. Kenapa? Karena kota itu tuh kota paling rendah dan dia punya mata air. Sehingga orang bisa tutup dengan tembok dan mereka tetap bisa hidup. Walaupun ada serangan dari luar, mereka aman saja karena mereka punya sumber air di sana. Dan itulah yang membuat di sana punya tanaman-tanaman yang subur. Nah, salah satu yang subur itu adalah tanaman-tanaman pohon-pohon yang menghasilkan getah. Sehingga ada komoditi besar di sana, komoditi apa itu? Wewangian, wewangian itu. Sehingga kota itu disebut sebagai Yeriko, kota wangi. Dan karena dia punya komoditi wewangian itu, ya, dan itu di sana punya tempat-tempat peribadatan. Salah satu yang paling besar adalah penyembahan Dewi Bulan. Nah, itulah yang membuat kota itu disebut Yeriko. Jadi dari namanya kita bisa mendapat banyak informasi, ya. Nah, sekali lagi kisah Yeriko itu ada di zaman Yosua. Nah, kita bisa melihat kisah itu. Kan tadi ada kita melihat ke depan, ke belakang, begitu ya. Nah, kita melihat ke belakang jauh nih, ke kisah Yosua ketika tembok Yeriko diruntuhkan. Nah, ada yang menarik dalam kisah itu. Di Yosua 6, di akhir kisah itu disebutkan gini. Yosua mengutuk kota itu setelah diruntuh nih. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota. Dengan membayar anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi Yosua mengutuk kota itu. Dan setelah Yosua mengutuk kota itu, ayat 27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi seluruh orang jadi kenal Yosua dan kutuknya terhadap kota Yeriko. Jadi sebenarnya kota itu tuh kota terkutuk, Kak. Jadi ada kutuk yang melekat di kota itu. Nah, jadi dari kota Yeriko kita mendapat informasi-informasi yang kaya sekali. Lalu apa hubungannya dengan kisah Zakius? Kita simpen dulu. Yang penting kita dapat informasi tambahan tentang Yeriko. Nah, kita bisa lanjut lagi misalnya pohon ara. Pohon ara itu pohonnya kayak gimana sih, ya? Nah, ini pohon ara, kita bisa googling ini pohon aranya kayak gini nih ya. Rindang tapi agak pendek. Dan bisa dipanjat, ya. Jadi Zakius kenapa nggak manjat pohon kelapa? Ya kalau pohon kelapa nggak ada, selain nggak ada juga susah ya begitu. Kalau pohon palem, pohon korma misalnya, pohon komoditi pada Timur Tengah di sana. Nah, salah satunya adalah pohon ara. Pohon ara itu ditanam di beberapa tepi-tepi kebun anggur, juga tepi-tepi jalan. Untuk apa? Untuk berteduh, untuk tempat berteduh, dan buahnya itu diambil untuk makanan para pekerja kebun anggur yang sedang istirahat, dia berteduh sejenak. Mereka makan buah itu dapat kalori yang tinggi karena manis, ya begitu. Nah, kita bisa susur lagi keterangan tentang pohon ara di Alkitab. Kisah di Alkitab apa yang menyebutkan juga dengan tentang pohon ara? Ada nggak? Ada. Tuhan Yesus mengutuk Yesus. pohon ara yang tidak Pohon ara. berbuah. Benar Lauserut ya. Lauserut mengatakan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk? Karena tidak berbuah itu. Jadi memang gunanya pohon ara itu ya berbuah. Buat para penjaga kebun anggur itu penting sekali. Karena kalau tidak berbuah, maka ya udahlah buat apa mereka gitu ya. Nah, jadi ini pohon ara. Nah, pertanyaannya begini ya. Bagaimana Tuhan Yesus tahu ada Zakius di atas begitu? Pohon ara itu saya bayangkan kalau zaman sekarang itu kayak pohon kersen atau pohon ceri merah itu. Saya nggak tahu di Pekanbaru namanya apa tuh. Ya, Ceri. Pohon ceri ya. Iyalah. pohon ceri ya. Itu loh. Ya, kalau di Jawa tuh ada yang nyebutnya dengan kersen, ada yang nyebut palok ya begitu. Kalau di Papua kersen. Nah, pohon ceri yang buahnya merah-merah kecil itu ya. Ya. Biasanya kalau ditanam ada buah kersen itu, buah ceri itu. Biasanya itu bawahnya itu banyak orang berteduh ya. Kalau di beberapa kota ada pohon kersen, pasti di bawahnya tukang ojek begitu. Mereka teduh di situ gitu ya. Saya kalau lewat pohon ceri itu, pohon kersen itu, otomatis itu kepala saya langsung lihat ke atas, Kak.
Saya lihat ke atas untuk menemukan, ih, ada buahnya nggak ya? Kalau nggak ada yang merah, Kak, itu saya langsung komplain. Gimana sih ini nggak ada yang merah? Padahal saya nggak nanam, ya, begitu. Nah, natur orang pada zaman itu kalau lewat pohon ara, dia langsung lihat ke atas, Kak. Ada buahnya nggak? Ketika Tuhan Yesus lihat ke atas, ada orang. Wah, Zakeus, segeralah turun. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus tahu ada orang di atas begitu. Selain ini pohonnya kan rindang banget dan bolong-bolong ya. Jadi orang di atas pasti kelihatan begitu ya. Nah, itulah kita bisa melihat situasi karena kita memperhatikan nama pohon ya, nama tempat maksud saya ya. Rumah Zakeus juga ada artinya, Kak. Jadi kita perlu gali lagi dan itu menemukan informasi banyak sekali ya. Nah, saya kasih contoh lain. Tadi kan kita ngomongin soal Mephiboset ya. Mephiboset yang tadinya Meribaal jadi Mephiboset. Tahu nggak, di kisah Mephiboset itu, setelah dia jatuh jadi timpang, jadi Mephiboset nih, dibawa lari dari Yerusalem ke satu tempat namanya Lodebar. Lodebar, Kak. Lodebar itu artinya gersang tanpa harapan. Jadi, dari Meribaal jadi Mephiboset. Tinggalnya tadinya di istana di Yerusalem, sekarang tinggal di Lodebar tanpa harapan. Gara-gara inang pengasuh, Kak. Inang pengasuhnya jatuhin dia, dia kehilangan harapannya dari Meribaal jadi Mephiboset, dari Yerusalem ke Lodebar. Hancur hidupnya. Tapi bersyukur ada Daud yang mengajak kembali Mephiboset dan akhirnya Daud membawa dia makan kembali sehidangan dengan raja. Tinggal kembali di Yerusalem. Jadi dipulihkan kembalilah Mephiboset ya. Nah, itu pesan kuatnya gitu kan. Jadi nama tempat jadi punya pesan ketika kita gali artinya ya. Saya kasih contoh lain nih. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah kisah Natal. Kisah Natal di mana Yusuf dan Maria harus pulang kampung ke kota Daud bernama Bethlehem untuk sensus ya, Kak. Dalam kisah itu lalu Maria akan bersalin dan nggak ada tempat di rumah penginapan. Nah, biasanya itu ya kalau kisah ini didramakan oleh adik-adik di perayaan Natal, itu biasanya ada yang jadi penjaga penginapan ya. Saya pernah jadi itu tuh drama ketika anak-anak saya jadi penjaga penginapan. Gerakannya cuma gini, tidak ada tempat, tidak ada tempat. Begitu doang dialognya, begitu ya. Kenapa? Karena asumsinya Tuhan Yesus mau masuk hotel, mau masuk penginapan, nggak ada tempat, penuh, penuh ya begitu. Nah, pertanyaannya adalah gini ya, apakah benar di Bethlehem itu ada nama tempat ya, ada penginapan? Tuh, minta maaf ini anjing saya ikut pembinaan dulu nih. Ayo deh, saya mau keluar dulu kalian. Oke, diam diam. Udah maaf ya, Kak. Nah, kita gali ya. Nama tempat nih, nama tempat ya. Ada penginapan. Tahu nggak tuh kakak-kakak, ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem ya, ketika dia masuk Yerusalem, di Yerusalem itu ketika malam dia nggak bisa nginep di Yerusalem. Kenapa? Ya nggak ada tempat, Kak. Dia nginepnya di mana? Di Bukit Zaitun, Kak. Di Bukit Zaitun yaitu di taman itu. Sehingga kenapa ketika dia ditangkap di Taman Getsemani ya? Karena di Yerusalem dia nggak ada tempat penginapan. Nah, kalau di Yerusalem yang kota besar nggak ada penginapan, apalagi di kota kecil namanya Bethlehem, nggak ada penginapan, Kak. Ya, begitu. Nggak ada itu Aston, Airbnb ya, ada tuh ya, begitu. Jadi akhirnya ya kita bisa asumsikan berarti apa arti rumah penginapan di kisah kita ini? Bentar-bentar. Tanda kamu keluar dulu. Nah, kita bisa coba gali. Lalu apa arti nama rumah penginapan dalam kisah Tuhan Yesus? Nih ya. Yuk, kita susuri kisahnya, Kak ya. Jadi di
apa ini? Di orang-orang pada saat itu rumah-rumah tuh bentuknya seperti ini, Kak. Ya. Jadi ada ruang atas, ini yang namanya kataluma, Kak. Rumah penginapan ini di sini nih ya. Jadi semua orang Yahudi punya kataluma yang digunakan untuk orang asing untuk nginap di sana. Jadi semua orang asing boleh nginap di sini. Makanya dalam kisah perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus percaya diri sekali. Pergilah ke kota kepada si Anu, pasti di rumahnya ada tempat. Kenapa? Karena semua rumah orang Yahudi pasti menyediakan tempat untuk orang-orang asing. Bahkan kalau perjamuan menjelang Paskah, mereka setting tuh kata lumanya menjadi tempat di mana orang bisa perjamuan. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga tinggalnya di family area di bawah nih, Kak ya. Di bawah inilah tempat di mana orang-orang itu berada. Di mana mereka tidur ya di situ bersama dengan hewan kurbannya. Nah, hewan kurban ini bukan hewan kurban sembarangan, Kak. Karena hewan kurban yang sudah masuk ke rumah ini adalah hewan yang besoknya akan dipersembahkan. Kenapa? Karena mereka punya syarat-syarat hewan persembahan. Kalau di kandang yang umum, pada malam hari mereka berantem sama hewan lainnya, maka nanti bisa cacat dan akhirnya nggak layak untuk jadi hewan persembahan. Maka biasanya hewan-hewan yang mau dipersembahkan esoknya, mereka bawa masuk ke rumah, dibersihkan sampai bersih sekali, dikarantina, Kak, selama 14 hari. Biasanya dibungkus kain lampin, dan mereka tinggal di sana. Jadi ini hewan bersih sekali. Nah, disinilah Tuhan Yesus lahir di palungan. Kenapa? Karena ketika semua kataluma penuh, Yusuf kan bingung, mau nginep di mana nih? Tapi ingat, Yusuf pulang ke Bethlehem, kota keluarganya. Itu sama kalau saya pulang ke Malang, saya pasti banyak keluarga yang menerima saya. Yusuf, kamu nggak perlulah tinggal di Kataluma, kamu kan keluarga kita. Ayo tinggal aja di ruang bawah, di family area. Dan akhirnya Maria melahirkan di sana. Dari sini kita menemukan, wah, kisah kelahiran Tuhan Yesus jadi sangat berbeda. Bukan kisah penolakan, tapi kisah penerimaan di tengah keluarga. Walaupun penubuatan perjanjian lama tentang penolakan Mesias tetap ada ya. Nah, itu arti dari setiap nama tempat tuh penting ya. Ada banyak kisah lainnya ya tentang nama-nama tempat yang kita nggak boleh abaikan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika pelayanan di Danau Galilea. Danau yang sama disebut sebagai Danau Tiberias. Danau yang sama disebut sebagai Danau Genesaret. Nah, itu pasti punya arti gitu, Kak ya. Jadi jangan dilewatkan. Yang berikutnya, Kak, ya, yang kelima adalah keterangan waktu. Ya, keterangan waktu itu penting sekali. Seperti kisah Paskah misalnya, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu keterangan waktu ya. Di kisah kita juga ada beberapa keterangan waktu. Ada lalu, ketika, segera, ya itu keterangan waktu, Kak. Hari ini, ya itu keterangan waktu. Jadi kita perlu gali lebih dalam. Apa artinya? Misalnya, kata segera di ayat 5. Zakius, segeralah turun. Itu menggambarkan kemendesakan. Ya. Kenapa mendesak, Kak? Coba saya tanya ke kakak-kakak. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan segera turun? Kenapa? Ada yang tahu? Apakah karena Tuhan Yesus hanya melintah di situ, jadi bukan tujuannya, takutnya Betul, Kak ya. Karena ingat ayat 1 melintasi ya. Jadi Tuhan Yesus nggak tujuan di Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia nggak punya waktu banyak, jadi mendesak sekali. Makanya Zakius lalu segera turun ya di ayat yang ke-6. Nah, itu menggambarkan keterangan waktu. Jadi ketika ada kata waktu kita bisa gali ya, kakak-kakak ya. Nah, lalu misalnya ya kisah kebangkitan Tuhan Yesus tuh ya kan. Di Yohanes 20 ayat 1 kan, pada hari itu, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Itu kan Yohanes 20 ayat 1 ya. Pada hari pertama minggu itu, berarti itu hari Minggu ya. Karena sabatnya, liburnya orang-orang Yahudi kan hari Sabat ya, hari Sabtu begitu.
Berarti kebangkitan Tuhan Yesus tuh terjadinya hari Minggu ya. Makanya kenapa kita ke gereja hari Minggu ya. Setiap hari Minggu itu adalah momen Paskah kecil untuk kita menghayati kembali kebangkitan Yesus setiap hari Minggu ya. Nah, lalu juga pada hari pertama minggu itu, berarti itu artinya kalau zaman modern ini hari pertama minggu itu adalah hari Senin ya. Hari di mana aktivitas kembali bekerja lagi. Kan weekendnya hari Minggu, kemudian hari Senin kita kerja. Orang zaman Tuhan Yesus, weekendnya itu Sabat, hari Minggu mulai kerja. Berarti itu Tuhan Yesus bangkit ketika hari rutin hidup kita. Maka kalau kita mau menghayati rutinitas hidup kita, sebenarnya Tuhan juga ada di sana. Nah, itu bisa menjadi penggalian firman ketika kita mau menggali kata-kata kerja, kata keterangan waktu ya. Nah, itu penting sekali. Lanjut ya. Yang keenam, kata yang sering diulang. Jadi kalau katanya diulang-ulang, Kak, itu penting sekali biasanya. Ini ada beberapa kata yang diulang. Melihat sampai 4 kali, Kak, diulang. Orang banyak 3 kali. Hari ini 2 kali. Ada yang diulang-ulang enggak? Nah, kalau diulang-ulang itu berarti penting sekali. Kata melihat misalnya. Kenapa diulang-ulang sampai 4 kali? Karena teks ini mau ngomongin soal cara pandang ya. Nah, itu yang akan mengubahkan banyak hal ya. Itu penting sekali itu ya. Nah, kakak-kakak, saya mau ajak kakak-kakak coba amati ayat 1 sampai 10. Berapa kali nama Zakeus disebut di sana? Coba. Boleh dihitung nggak? Ada berapa kali tuh nama Zakeus disebut di ayat 1 sampai 10? Ada yang ketemu Kak? Berapa kali nama Zakeus disebut? 4. Berapa? Oleh William? 4. 4 kali. Benar Kak. 4 kali disebut nama Zakeus. Zakeus, 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 Zakeus ya. Ingat arti nama Zakeus apa? Mulia. Mulia, murni, benar ya. Dan itu 4 kali Kak. Diulang terus. Jadi ini, aduh, penting banget Kak. Coba lihat ayat 5 Kak ya. Ayat 5 disebutkan gini, Tuhan Yesus bahkan menyebut Zakeus itu dengan namanya Kak. Hai Zakeus, turunlah. Kenapa Tuhan Yesus nggak panggil gini? Hai kepala pemungut cukai, turunlah. Saya punya teman namanya Darwin, pendeta Darwin. Sekarang itu dia jadi sekum PGI Kak. Sejak jadi sekum PGI dia ngomong gini ya. Waduh, nama gua hilang nggak? Sekarang orang panggil gua Pak Sekum. Pak Sekum. Begitu. Nggak dipanggil lagi Darwin begitu. Pak Sekum, Pak Sekum. Tuhan Yesus bisa dong panggil Zakeus dengan, hei kepala pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus memanggil dia Zakeus. Zakeus. Dan orang pada saat itu ketika dengar, mereka langsung tahu artinya Kak. Hei orang benar. Hei orang murni. Langsung mereka, orang murni dari mana? Dia orang berdosa kok. Wah jadi komplain sama mereka begitu ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus memanggil namanya Zakeus? Nanti kita akan gali tuh ya. Kalau dia ulang-ulang berarti penting kan. Jadi jangan diabaikan. Kita lanjut dulu ya. Halo, apa pesan itu ya? Nanti kita rangkai semuanya. Ya, yang terakhir ada kata-kata kecil. Kata-kata kecil ini adalah kata-kata yang nggak bisa kita masukkan ke kata kerja, nama toko, nama tempat. Tapi dia penting. Ada beberapa ya. Di situ, untuk, ke atas, harus. Ya, misalnya, aku harus menumpang di rumahmu. Berarti itu penting banget. Nggak bisa enggak, harus. Ya. Ayat 8, aku akan memberikan setengah dari harta milikku. Setengah itu berarti banyak Kak. Begitu ya. Atau ke atas, Yesus melihat
ke atas. Wah, lihat ke atas tuh berarti ada perhatian penuh ya. Nah, itu yang kita harus amati satu persatu, Kak, ya. Jadi, ini ada 7 langkah untuk mengamati firman Tuhan. Tadi kita satu persatu ada panca indera, lalu kita gunakan satu persatu nama tokoh, kata kerja, nama tempat, keterangan waktu yang sering diulang, dan kata-kata kecil. Nah, proses inilah yang kita lakukan sebagai proses penggalian firman Tuhan. Caranya sederhana, hanya memperhatikan kata, dan dari kata itu kita menghasilkan banyak sekali penjelasan. Biasanya, Kak, kalau kita menggali dengan proses ini, dengan proses 7 langkah ini, biasanya banyak pertanyaan yang muncul, Kak. Ya. Nah, kita bisa coba kumpulkan ya. Misalnya tadi ya, kenapa di ayat 1 disebutkan Yesus melintasi kota Yeriko, sedangkan di ayat 5 disebutkan aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Tuhan Yesus harus menumpang padahal mau melintasi? Nah, itu pertanyaan yang muncul hasil pengamatan. Nah, saya mau minta kakak-kakak boleh tuliskan di kertas pertanyaan apa yang muncul dari pengamatan kakak-kakak. Saya kasih waktu dulu ya. Nah, kakak-kakak boleh tulis, nanti kita akan sampaikan ya, diskusi bersama. Saya kasih waktu ya, Kak. Coba tuliskan pertanyaan apa yang muncul dari penggalian ini ya. Oke, sudah ada yang mau menyampaikan? Adakah pertanyaan yang muncul dari pengamatan? Jangan malu-malu, kita sama-sama cari jawabnya nanti. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ini ada pertanyaan dari Lose Suci ini. Oke, silakan. Siapa Sakius kok dianggap penting oleh Tuhan ya? Oke, bagus banget nih ya. Siapakah Zakius? Sehingga dianggap penting oleh Tuhan Yesus nih ya. Sampai dia menyebut namanya Zakius. Terima kasih, Lasa Suci. Ada lagi? Kesempatan nanyain soal Zakius nih. Ada?
Silakan, ada nggak nih pertanyaan yang muncul setelah mengamati? Tadi ada satu pertanyaan dari Losa Suci. Siapakah Zakius sehingga begitu penting? Nah, itu bagus banget tuh. Ada lagi? Oke, jadi mungkin beberapa dari kita terlintas ya. eh, Mengapa Zakius ingin melihat Tuhan Yesus? Kita bisa mendapatkan pertanyaan itu tuh ya. Mengapa harus di rumah Zakius? Mengapa di ayat yang ke-9 Zakius disebut sebagai anak Abraham? Ya, karena anak ini pun anak Abraham, begitu kan ya? Gitu ya. Lalu mengapa Zakius harus mengembalikan 4 kali lipat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul ya. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan lain? Nah, silakan. Kenapa tubuh Zakheus pendek? Mengapa tubuh Zakius pendek? Waduh, makasih loh Sally. Wah, itu bagus banget tuh. Pertanyaan itu sangat kreatif tuh ya. Kenapa tubuh Zakius pendek? Oke. Dia nggak dapat MBG soalnya Kak. Jadi, aduh, kalau ikut jadi orang Indonesia dapat MBG nih. Oke, ada lagi pertanyaan lain. Kenapa pemungut cukai yang dibahas? Kenapa pemungut cukai yang dibahas? Karena ada yang lain kan. Padahal ada pekerjaan lain loh ya. Mengapa pemungut cukai? Bagus sekali, Lause William. Terima kasih ya. Ada lagi? Nah, jadi kalau kita mengamati dengan 7 langkah tadi itu ya, dengan panca indera, nama tokoh, kata kerja, nama tempat, keterangan waktu, dan seterusnya, kita akan menghasilkan banyak pertanyaan, Kak. Kalau kita hanya lalu aja, Zakius sudah tahu lah, kisahnya begitu, orang pendek, mengucut cukai, berdosa. Tapi kalau kita amati satu persatu, itu akan mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, maka gimana cara menemukan jawabnya? Bagi saya, Alkitab itu selalu menyediakan jawab atas pertanyaan kita. Saya meyakini itu, ya. Nah, lalu gimana caranya untuk kita menemukannya? Jangan pernah berpikir begini ya. Aduh, saya emang nggak bisa lah, saya nggak studi teologi ya, saya bukan pendeta ya. Nah, nantilah tanya aja lah sama Boksu ya gitu. Tapi kita itu harus gali firmannya lagi. Gimana caranya? Ya tadi, pakai lagi panca indera, pakai lagi kata kerja, nama tokoh dan lainnya 7 langkah yang kita lakukan tadi, kita ulangi lagi. Supaya akhirnya kita menemukan banyak hal yang kita bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, saya mau ajak kita untuk menemukan jawab atas pertanyaan-pertanyaan ini nih, Kak. Minimal ya. Mengapa Zakius ingin ketemu Tuhan Yesus, melihat Yesus? Mengapa harus rumah Zakius? Mengapa disebut anak Abraham? Mengapa Zakius harus mengembalikan 4 kali lipat? Ya, kita mau jawab itu ya, Kak. Caranya gimana? Kita bisa gunakan tadi ya, panca indera, nama-nama tokoh, dan lain 7 langkah tadi. Dan juga ditambahkan, lihat ke depan, ke belakang. Yuk, kita coba susuri ya. Lihat ke depan dan ke belakang. Jadi di ayatnya yang kita baca ini ada koneksi dengan sebelumnya juga. Coba kita mundur sedikit ke pasal 18. Di pasal 18 ada kisah tentang orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Peristiwanya terjadi di tempat hampir tiba di Yeriko ya. Jadi Yesus hampir tiba di Yeriko, lalu ada seorang buta, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 43 disebutkan, lalu yang sembuh ini, si buta yang sembuh ini, lalu dia mengikut Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi orang-orang di sana tahu tentang Tuhan Yesus.
Karena tempatnya dekat Yeriko, hampir tiba di Yeriko, mungkin saja Zakheus juga ikut dengar, ya. Mungkin kabarnya sampai Zakheus nih. Siapa ya Yesus ini? Hebat banget nih orang bisa menyembuhkan orang buta, gitu ya. Tapi kan di Alkitab nggak ada tuh ya. Udah, simpan dulu ya gitu. Kalau gitu kita mundur sedikit ke ayatnya yang lain lagi ya. Di pasal 5, di Lukas pasal 5, dikisahkan tentang seorang bernama Lewi. Dia pemungut cukai. Dia dipanggil Tuhan Yesus, ikutlah aku. Padahal dia lagi kerja di rumah cukai. Jadi, apa yang dilakukan Lewi? Ayat 28 nih disebutkan di teks kita ya. Berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu, lalu ikut Tuhan Yesus. Setelah itu, Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain makan bersama-sama dengan dia. Wah, ini dia nih ya. Dari sinilah pemungut-pemungut cukai kumpul semuanya. Mungkin saja Zakheus ada di sana. Tapi kan Alkitab nggak nyebutin itu ya, begitu. Oke lah, taruhlah Zakheus nggak ada. Tapi ini kan Lewi dan pemungut-pemungut cukai banyak banget. Mereka mungkin diskusi dan lainnya. Mungkin saja lalu ada nama Zakheus disebut. Tuhan Yesus mungkin aja tanya ya, Lewi, bos kamu siapa? Ini namanya Zakheus, dia kepala pemungut cukai. Ngobrol-ngobrol lah begitu lah. Pada umumnya obrolan itu bisa terjadi, tapi kan di teks Alkitab nggak ada ya begitu. Jadi dari sini informasi-informasi kita bisa temukan banyak hal. Kenapa Zakheus ingin menjumpai Tuhan Yesus? Ya kabar-kabar tentang dialah yang membuat akhirnya Zakheus pengen banget ketemu Tuhan Yesus. Kalau semua orang menolak dia, Tuhan Yesus justru menerima para pemungut cukai. Dan itu yang membuat Zakheus mungkin rindu juga ketemu Yesus. Selain peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang buta. Ya. Nah, kisah kita itu klimaksnya tuh ada di ayat 7, Kak. Ketika orang-orang banyak bersungut-sungut dan berkata ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, kenapa nih Zakheus disebut sebagai orang berdosa? Ada yang mau kasih jawab, Kak? Kenapa Zakheus disebut orang berdosa? Merampas milik orang lain. Dia merampas milik orang lain, dia pemungut cukai ya, itu asumsi-asumsi yang berkembang pada saat itu. Nah, kita mau cek dulu nih ya, Kak ya. Kalau kita melihat ayat 7, semua orang pada saat itu bersungut-sungut ya. Nah, pertanyaannya siapakah semua orang itu ya? Siapa yang biasanya mengawali komplain-komplain terhadap pelayanan Tuhan Yesus ya, yang lalu membuat semua orang juga ikut-ikutan? Biasanya itu adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Yang fondasi utamanya adalah aturan Taurat. Jadi bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, Tuhan Yesus ini bergaul sama orang-orang yang dicap nggak mengikuti Taurat. Mereka ini kerja sama penjajah. Mereka pemungut cukai mengambil apa yang bukan haknya, itu asumsi-asumsi yang berkembang. Tapi Kak, pekerjaan pada masa itu tuh nggak banyak, Kak. Salah satunya adalah pemungut cukai. Atau jadi tentara Romawi. Atau jadi pedagang. Atau jadi imam. Jadi pekerjaannya nggak ada. Programmer belum ada. Pegawai hotel belum ada. Begitu. Jadi pekerjaan memang masih terbatas. Nah, sama seperti kita pada zaman modern ini, kita kan, nih kalau ada teman kita diterima di Freeport ketika masih fully dimiliki Amerika nih. Apa kita lalu berkata, kamu antek-antek asing? Enggak kan, yang begitu ya. Ya, udahlah, memang kerja di Freeport, makan kita senang kali ya kalau dia kerja di Freeport begitu. Atau kalau ada keluarga kita jadi pegawai negeri, diterima sebagai pegawai kantor pajak, apa kita ngomong sama keluarga kita, kamu ini orang berdosa? Enggak kan? Kalau ada warga gereja yang lalu kepilih jadi kepala kantor pajak di Pekanbaru, nah, lalu dia mengadain syukuran, kita datang nggak?
Ya kita datang lah. Karena kita nggak berkata, ini mah orang berdosa. Enggak. Karena pada pekerjaannya netral, Kak, begitu. Tapi kan begini, biasa asumsi itu jahat, kayak gini. Wah, dia kepala kantor pajak. Harley-nya banyak. Mobilnya banyak. Wah, ini pasti ini korupsi nih. Itu asumsi, Kak. Ingat, dia kepala kantor pajak, Kak. Gajinya besar. Tanggung jawabnya juga besar. Zakius itu kepala pemungut cukai, Kak. Tanggung jawabnya besar. Gajinya juga besar, Kak. Jadi kalau uangnya banyak itu, ya, ya maklum lah begitu. Mungkin sebulan nggak habis. Kalau kita yang UMR, sebulan kurang mungkin. Ya. Tapi bagi kepala pemungut cukai, itu banyak, Kak. Begitu. Sebulan nggak habis mungkin. Jadi kayalah dia. Tapi kita orang luar, kepala kantor pajak, korupsi pasti. Pasti. Padahal belum tentu, Kak. Jadi itulah kenapa di teks kita disebutkan berulang-ulang tadi ya. Kalau kata yang diulang itu penting ya. Salah satu kata yang diulang-ulang dalam teks kita itu adalah kata yang seringkali itu menjadi problem juga nih ya. Yaitu kata melihat. Sampai 4 kali, Kak, diulang. Kenapa? Karena ini problemnya soal cara pandang. Orang banyak memandang Zakius sebagai orang berdosa. Orang banyak memandang Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Jadi itu cara pandang problem banget pada saat itu. Nah, masalahnya gini. Ketika orang banyak mencap Zakius sebagai orang berdosa, apa yang dilakukan Zakius? Ayat 8, Kak. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku. Ingat, setengah dari milikku ya. Ada kata setengah nih, Kak, ya. Jangan kagum dulu, Kak, dengan kata setengah ya. Mark Zuckerberg yang punya Facebook dan kawan-kawan itu ya, dia menyerahkan 99,9% hartanya katanya untuk kemanusiaan. Dia hidup dengan 1% saja, 0, sekian katanya begitu. Tapi 1%-nya Mark Zuckerberg itu berapa kalinya saya begitu. Banyak pasti itu ya. Jadi kalau setengahnya Zakius, jangan kagum dulu nih, Kak, ya. Ini setengahnya Zakius nih ya berapa kalinya orang banyak pada saat itu. Tapi yang paling utama justru yang ini nih, Kak, ya. Ada satu bagian yang penting banget yang disebutkan dalam teks kita, yaitu pada bagian ini, sekiranya. Kata ini, Kak, ini penting sekali. Jadi kalau sekiranya itu udah pasti atau belum, Kak? Belum pasti. Belum pasti. Tapi Zakius berdiri dan berkata. Jadi orang seperti apa tuh yang berani berdiri di depan banyak orang di rumahnya dan berkata, Tuhan, aku serahkan setengah, dan sekiranya ada Bapak dan Ibu di sini yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, 4 kali lipat ini adalah aturan Taurat untuk pengembalian semua barang rampasan. Itu ada di Keluaran 22, Kak. Keluaran 22 ayat 1 sampai 17 itu tentang berapa kali lipat, dan Zakius tahu aturan Taurat itu 4 kali lipat. Tapi kata sekiranya ini, Kak, ini menunjukkan bahwa dia berani digugat. Dia berani karena mungkin dia benar. Dan itulah namanya Zakius. Nah, tapi kan ya bisa aja sih, Pak, dia kan dia berani ngomong begitu di rumahnya, dia mau berani ya. Tapi kan kita percaya Yesus melihat hati ya. Sesaat Zakius ngomong begitu, Kak, lalu Yesus ngomong gini nih. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena anak ini pun anak Abraham. Siapa yang ada di rumah ini, Kak? Zakius, keluarganya, juga orang banyak pada saat itu yang mungkin bisa masuk ke rumah Zakius yang besar itu, Kak. Jadi banyak orang. Dan keselamatan itu terjadi pada rumah orang-orang itu ya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak Abraham?
Karena Tuhan Yesus mau membawa orang banyak yang ada di tempat itu, di Yeriko itu, untuk mengingat janji Tuhan pada Abraham. Apa janji Tuhan pada Abraham ini, Kak? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi hati-hati itu ketika Tuhan Yesus berkata, anak ini adalah anak Abraham. Awas, kalau kamu mengutuk Zakius, kamu juga akan terkutuk. Kalau kamu memberkati Zakius, kamu juga akan diberkati. Karena dia anak Abraham. Wah, ini akan memberi kesadaran pada mereka. Dan lalu akhirnya Tuhan memperkenalkan diri. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang di sini, Kak? Ada yang mau menjawab? Siapa yang hilang di sini? Zakheus dan keluarganya. Zakheus. Orang Masih berkata Zakius? Orang berdosa. Iya, semua orang-orang berdosa di Yeriko. Hmm. Yesus datang untuk menyelamatkan Yeriko via Zakius yang benar dan jujur itu. Kenapa? Yesus harus menumpang di rumah Zakius. Karena Yesus ingat dengan kutuknya Yosua. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh kota itu. Sehingga dia perlu untuk mengubah cara pandang orang-orang yang mencap Zakius sebagai orang berdosa. Padahal orang ini adalah orang benar, anak Abraham. Sehingga Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga Yesus dikenal sebagai sosok yang menyelamatkan via Zakius. Nah, ini yang membuat kita bisa menemukan sisi lain dari kisah Zakius ini. Kasihan ya Zakius ya, bertahun-tahun dicap sebagai orang berdosa, padahal namanya suci, benar, kudus. Dan ini akan membuat kita, ya kalau Tuhan bilang ini adalah sapi, ya sapi kita sampaikan. Jangan iblis. Dia kan bertahun-tahun kita dengarnya Zakius orang berdosa, Kak. Ya karena kakak nggak gali firman kan. Kita gali firmannya. Kita temukan apakah benar itu. Dan kita coba sampaikan apa sih yang Tuhan Yesus kerjakan untuk Zakius. Kenapa rumah Zakius yang dipakai? Karena Tuhan Yesus perlu itu. Perlu rumah Zakius. Karena rumah Zakius adalah rumah orang kaya. Besar, Kak. Kalau rumah saya 6 kali 10, Kak. Kecil banget. Ya. Tapi kalau rumah Zakius besar. Maka semua orang bisa tertampung di sana dan Tuhan Yesus bisa mengajar dengan baik. Kalau di bawah pohon ara bisa nggak? Bisa, tapi nggak konsentrasi mungkin ya. Pada makan buah ara lah nanti. Tapi kalau di rumah Zakius, semua orang fokus. Zakius bisa menyatakan dirinya. Ya. Dan keselamatan terjadi pada rumah ini. Jadi proses ini akan membuat kita akhirnya menemukan pesan-pesan lain yang ada dalam kisah kita. Ya. Caranya sederhana. Tinggal kakak gali setiap kata, lalu kakak bisa menyusuri tiap bagian, dan akhirnya kakak menemukan. Kalau memang sapi, ya sapi. Ya. Kita sampaikan itu dan akhirnya menjadi makanan yang bergizi buat adik-adik. Sampai sini dulu kakak-kakak. Semoga ini memberkati dan memberikan cara sederhana untuk gali firman ya. berarti Jadi kalau pakai kartu ini ada sampah enggak? ada kartu-kartunya bisa dibantu untuk bisa akhirnya menemukan firman Tuhan yang baik. Saya serahkan kembali dulu ke Kak Aglis. Mungkin kalau ada Iya. tanya jawab silakan. Iya, terima kasih luar biasa sekali ke Pak Pendeta Hendra. Terima kasih banyak. eh Ya, kita sudah sering ya seperti Pak Pendeta Hendra terlalu sering menceritakan tentang Sakius, tapi sungguh kami merasa itu, wah, begitu kami mendengarkan apa yang Pak Pendeta sampaikan, kami begitu terbuka gitu. Waduh, selama ini ada begitu banyak pesan Alkitab yang kami lewatkan sepertinya gitu. Karena kurang menggali, makanya kami sangat bersyukur hari ini bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Pendeta Hendra. Terima kasih Pak Pendeta, wah luar biasa ini. Ya. Em, Barangkali dari Lasa-Lasa ingin apa mengajukan pertanyaan atau apa, dipersilahkan langsung saja ya Lasa-Lasa.